Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sehebat apapun kita merencanakan hidup, tetap saja ada hal-hal yang di luar kendali. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba gagal, ada yang tiba-tiba kehilangan. Semua itu mengajarkan kita satu hal. Kita ini lemah, kita ini terbatas, dan kita hanya bisa tenang jika pasrah kepada Allah. Bismillah, semoga setiap kata ini menjadi cahaya dalam hidup kita. Makna pasrah yang sebenarnya. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah merasa hidup ini berat. Masalah datang silih berganti. Kadang belum selesai satu ujian, sudah datang ujian berikutnya. Hati terasa lelah, pikiran kacau, bahkan doa pun terasa hampa. Disinilah banyak orang mulai putus asa. Ada yang marah pada dirinya, ada yang marah pada keadaan, bahkan ada yang kecewa kepada Allah. Padahal ada satu jalan yang membuat hati benar-benar tenang, yaitu pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti menyerah, pasrah bukan berarti berhenti berusaha, pasrah bukan berarti malas. Pasrah adalah menyerahkan hasil setelah berjuang. Pasrah adalah percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Pasrah adalah keyakinan bahwa semua takdir pasti ada hikmahnya. Saudaraku, jangan salah memahami pasrah. Sebagian orang mengira pasrah sama dengan putus asa. Itu keliru. Pasrah justru tanda iman. Pasrah adalah puncak tawakal. Orang yang pasrah berarti ia sudah melakukan bagian terbaiknya. Ia bekerja, ia berusaha, ia berdoa, lalu ia serahkan semuanya kepada Allah. Disitulah letak kekuatan seorang hamba. Karena ia sadar bahwa dirinya terbatas. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan segalanya. Ia tahu bahwa hasil sepenuhnya dalam kendali Allah. Dengan kesadaran itu, hatinya menjadi tenang. Hidup terasa ringan. Ia tidak lagi terlalu takut gagal. Ia tidak lagi terlalu khawatir kehilangan. Karena ia percaya, jika Allah menetapkan sesuatu, pasti itu yang terbaik. Pasrah, sumber ketenangan abadi. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang salah. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar jabatan, ada yang mengejar pujian manusia. Tapi semua itu sementara. Hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun, pasrah kepada Allah memberikan ketenangan yang tidak pernah habis. Karena pasrah bersumber dari iman, pasrah bersumber dari keyakinan, pasrah bersumber dari cinta kepada Allah. Hati yang pasrah tidak mudah goyah, hati yang pasrah tidak mudah gelisah, hati yang pasrah tetap kuat meski badai datang, hati yang pasrah tetap tegar meski dunia menolak. Kita seringkali terlalu sibuk mengatur hidup, seakan-akan semua bisa kita kendalikan. Padahal berapa banyak rencana yang gagal, berapa banyak usaha yang hancur, berapa banyak doa yang belum terkabul. Semua itu mengajarkan kita satu hal, bahwa kita tidak berkuasa, bahwa kita hanya makhluk, bahwa kita hanya bergantung pada Allah. Inilah makna pasrah yang sesungguhnya. Pasrah membuat hati berhenti menuntut berlebihan. Pasrah membuat kita berhenti menyalahkan keadaan. Pasrah membuat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang punya jalan takdirnya sendiri. Hikmah di balik harapan yang tak tercapai. Pernahkah engkau merenung, mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Mengapa ada harapan yang tidak tercapai? Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Terkadang, Allah menunda sesuatu untuk melindungi kita. Terkadang, Allah tidak memberi apa yang kita minta untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Disitulah kita belajar arti pasrah. Pasrah adalah menerima dengan ridho. Pasrah adalah meyakini bahwa Allah tidak pernah salah. Pasrah adalah membiarkan hati istirahat dalam genggaman Allah. Hati yang pasrah adalah hati yang damai.
ia tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, cemas, atau kecewa. Karena ia yakin Allah bersamanya. Allah mengatur hidupnya. Allah melindunginya. Allah mencukupinya. Inilah ketenangan sejati. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan yang hanya Allah bisa beri. Dan itu hanya bisa diraih dengan pasrah. Bedanya, pasrah dan putus asa. Sering sekali orang salah memahami makna pasrah. Ada yang mengira pasrah itu artinya berhenti berusaha, duduk diam tanpa ikhtiar. Itu bukan pasrah, melainkan putus asa. Pasrah yang benar adalah berusaha dengan sepenuh hati, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ibarat seorang petani yang menanam benih. Ia menyiapkan tanahnya, menyiram setiap hari, membersihkan rumput liar, menghalau hama. Semua itu adalah ikhtiarnya. Tetapi hasil panen tetap bukan di tangannya. Disitulah letak pasrah. Ia bekerja keras, tetapi ia sadar hasilnya bukan miliknya, melainkan keputusan Allah. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk berusaha. Allah tidak suka hamba yang malas. Setelah usaha dilakukan, serahkanlah hasilnya kepada Allah. Karena sehebat apapun perhitungan manusia, tetap Allah yang menentukan. Pasrah tidak hancur karena kegagalan. Banyak orang bingung ketika menghadapi kegagalan. Ada yang marah, putus asa, bahkan menyalahkan Allah. Padahal kegagalan bukan berarti Allah tidak sayang. Justru disitulah Allah ingin menguji, apakah kita masih percaya kepadanya. Orang yang pasrah tidak akan hancur karena kegagalan. Ia akan berkata, "Ini bukan jalanku. Mungkin Allah ingin aku belajar lebih sabar. Mungkin Allah ingin aku melangkah ke arah lain yang lebih baik." Inilah perbedaan besar antara pasrah dan putus asa. Orang yang putus asa berhenti melangkah, tetapi orang yang pasrah tetap melangkah dengan keyakinan. Pasrah membuat hati kita seimbang. Tidak terlalu gembira berlebihan ketika berhasil. Tidak pula terlalu sedih berlebihan ketika gagal. Karena ia yakin keduanya berasal dari Allah. Dengan sikap ini, hidup terasa lebih ringan, lebih stabil, dan lebih damai. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang indah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah dengan usaha dan doa. Lalu jika berhasil, katakanlah, ini adalah karunia Allah. Dan jika gagal, katakanlah, Allah lebih tahu yang terbaik. Doa ini menuntun kita tentang pasrah. Pasrah bukan terikat oleh hasil. Ia tetap bekerja sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak diperbudak oleh keinginan. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya? Janji ini begitu agung. Maka, teruslah berusaha sebaik mungkin, lalu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjalani hidup dengan tenang, penuh kesabaran, penuh kekuatan, dan penuh cinta kepada Allah. Pasrah adalah energi, pasrah adalah iman, pasrah adalah jalan menuju ketenangan. Sementara putus asa adalah kelemahan, adalah keraguan, dan adalah jalan menuju kehancuran. Doa dan usaha bertemu dalam kepasrahan. Doa dan usaha harus berjalan beriringan. Doa adalah wujud pengakuan bahwa kita ini lemah dan usaha adalah bukti bahwa kita bersungguh-sungguh. Pasrah adalah puncak dari keduanya. Ketika doa sudah dipanjatkan dengan tulus dan usaha sudah dilakukan dengan penuh keseriusan, barulah hati menyerahkan semuanya kepada Allah. Disinilah letak ketenangan. Sebab hati yang pasrah tidak lagi menuntut hasil tertentu, melainkan menerima apapun yang Allah tetapkan. Doa dan usaha tanpa pasrah akan membuat hati gelisah. Namun doa dan usaha yang diakhiri dengan pasrah akan melahirkan ketenangan. Allah menjawab doa dengan 3 cara. 1. Allah memberi apa yang kita minta. 2. Allah menunda hingga waktu yang tepat. 3. Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka pasrah adalah kunci agar kita tidak kecewa dalam menanti jawaban. Sebab orang yang pasrah tahu bahwa apapun yang Allah berikan pasti mengandung kebaikan. Pasrah dalam doa dan usaha akan membuatmu selalu kuat. Sebab engkau tidak lagi bergantung pada manusia. Engkau hanya menggantungkan hatimu kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Pasrah dalam ujian dan cobaan.
Setiap manusia pasti diuji. Ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru ujian adalah tanda cinta Allah. Karena dengan ujian, kita disadarkan akan kelemahan kita, dibersihkan dari dosa-dosa, dan dinaikkan derajatnya. Pasrah dalam ujian berarti menerima bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Bukan berarti kita berhenti berusaha mencari jalan keluar, tetapi kita tidak larut dalam keputusasaan. Kita menerimanya dengan hati yang lapang sambil tetap berusaha dan berdoa agar diberi kekuatan melewati cobaan itu. Pasrah membuat hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan tubuh menjadi lebih kuat. Ia mengubah rasa sakit menjadi ladang pahala, air mata menjadi doa, dan kelemahan menjadi kekuatan. Ia mengubah ujian menjadi jalan menuju cinta Allah. Pasrah membawa ketenangan hidup. Orang yang pasrah, hidupnya sederhana tetapi hatinya lapang. Ketenangannya tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu bersamanya. Semakin banyak kita bergantung pada dunia, semakin besar pula rasa gelisah yang kita dapat. Karena dunia ini fana, sedangkan hati kita butuh sesuatu yang kekal. Itulah Allah, dan cara mengikat hati dengan Allah adalah dengan pasrah. Pasrah membawa ketenangan karena ia memutus rantai rasa takut. Takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan. Semua rasa takut itu hilang ketika hati benar-benar pasrah. Karena yang ia takuti hanyalah kehilangan ridha Allah. Dan selama Allah ridha, maka semua ketakutan dunia tidak lagi berarti. Pasrah membuka pintu rizki. Banyak orang gelisah soal rizki, padahal Allah sudah menjamin rizki setiap makhluk. Rizki itu bukan hanya soal harta. Rizki bisa berupa kesehatan, keluarga yang penuh kasih, teman yang setia, kesempatan beribadah. Pasrah membuka pintu rizki karena hati yang pasrah tidak serakah. Ia bekerja dengan tenang, ia berusaha dengan ikhlas, dan hasilnya Allah cukupkan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci rizki. Pasrah menguatkan iman. Iman adalah keyakinan yang hidup di dalam hati. Salah satu tanda iman yang kuat adalah ketika hati mampu pasrah sepenuhnya kepada Allah. Pasrah adalah buah dari iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin mudah ia pasrah. Pasrah menguatkan iman karena mengajarkan kita untuk bersandar kepada Allah. Orang yang pasrah yakin, Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Keyakinan ini membuat iman semakin kokoh, membuat hati semakin tegar, membuat jiwa semakin damai. Iman yang disertai pasrah akan tetap kokoh meski diuji berkali-kali, tetap sabar meski doa belum terkabul, tetap bersyukur meski nikmat terasa sedikit. Inilah iman yang sejati. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Pasrah tidak hanya berlaku untuk hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil. Pasrah dalam kehidupan sehari-hari berarti tetap tenang saat menghadapi masalah kecil, tetap sabar saat menghadapi orang yang sulit, tetap ikhlas saat kehilangan hal-hal yang tampak penting. Ketika kita menahan rasa marah, menahan ego, menahan keluhan dan menerima keadaan dengan lapang dada, maka kita sedang berlatih pasrah. Dengan pasrah, kita tidak lagi terlalu berharap pada manusia. Semua harapan kita tertuju pada Allah. Inilah kekuatan pasrah dalam kehidupan sehari-hari. Ia membuat kita tetap tegar, tetap sabar, tetap bahagia, dan tetap dekat dengan Allah. Maka berbahagialah orang yang mampu pasrah, sebab ia akan menjalani hidup tanpa rasa terbebani. Ia akan menerima kenyataan dengan hati yang lapang, ia akan terus berusaha tanpa rasa takut, ia akan terus berdoa tanpa rasa bosan, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang selalu pasrah dan tawakal kepadanya. Amin.